Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di antara pokok-pokok pembahasan pada materi kuliah Ulumul Hadis, yaitu di antaranya ada 6 materi. Yang pertama ada istilah-istilah dalam Ulumul Hadis. Lalu yang kedua ada hadis mutawatir al-lafzi. Ketiga hadis ahad. Keempat hadis sahih. Kelima hadis hasan. Dan yang terakhir yaitu hadis dhaif. Berikutnya ada istilah dalam ulumul hadis, yaitu yang pertama ada ilmu mustalah hadis, yang kedua ilmu isnad, yang ketiga ilmu riwayah, keempat ilmu dirayah, yang kelima ilmu asar, dan yang terakhir yaitu ilmu mustalah ahli asar. Ilmu dirayah menetapkan sah atau tidak sahnya apa yang ditetapkan dan disampaikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis dinisbatkan kepada kita ada beberapa klasifikasinya, yaitu yang pertama ada hadis mutawatir dan hadis ahad. Yang pertama yaitu hadis mutawatir secara lafzi, yaitu hadis yang lafaz-lafaz para perawi itu sama, baik hukum maupun maknanya. Sedangkan secara maknawiyah yaitu lafaz berbeda tapi dari segi maknanya tetap sama. Selanjutnya itu hadis ahad, yakni perawinya tidak sampai mutawatir, hanya disampaikan personal, ada kalanya 1 orang atau 2 orang, 3 orang, akan tetapi tidak sampai mutawatir. Dr. Kiai Haji Ahmad Alim berkata, hadis yang bersambung sanadnya dan tidak syadz dan tidak ada illah. Orang yang meriwayatkannya adalah orang yang kuat hafalannya, adil, benar, dan cacat, dan dapat dipercaya. Ini definisi dari hadis sahih yang dikatakan oleh Ustadz Ahmad Alim. Adapun hadis hasan, dari ciri-ciri atau kriterianya yaitu yang pertama agak berkurang dari sisi kualitas hafalannya, dan yang kedua kualitas hafalannya agak turun, maka hadis itu menjadi hasan, dan yang ketiga yaitu masalah didhabit. Dan hadis hasan terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama hasan li dzatihi, yang kedua hasan li ghairihi. Asalnya dhaif tapi banyaknya sanad hadisnya maka naik menjadi hasan li ghairihi. Masuk kepada pengertian dari hadis dhaif, yaitu hadis yang gugur sanadnya disebabkan cacat dari dhabit maupun integritas perawinya. Adapun hadis-hadis yang ditinjau dari gugurnya sanad, yang pertama yaitu ada hadis mu'allaq, kedua hadis mu'dhal, tiga hadis munqati', keempat hadis mudallas, kelima hadis mursal khafi atau jali, yang keenam hadis mu'an'an, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu hadis mu'an'an. Nah,
Yang pertama yaitu pengertian dari hadis mu'allaq, yakni setiap hadis yang tidak disebutkan rangkaian sanadnya dari awal sanad, baik satu orang rawi yang tidak disebutkan, dua rawi maupun lebih, yang terpenting perawi hadis tidak disebutkan dari awal sanad, atau hadis yang dihilangkan perawinya dari awal sanad baik satu orang ataupun lebih secara berturut-turut. Yang kedua yaitu hadis mursal, yakni hadis yang dihilangkan perawi setelah tabi'in atau sahabat dari akhir sanadnya. Maksudnya hadis yang tidak disebutkan nama sahabat dalam rangkaian sanadnya. Selanjutnya yaitu hadis mu'dhal, yakni hadis yang dalam rangkaian sanadnya terdapat dua perawi yang dihilangkan secara berturut-turut. Selanjutnya yaitu hadis munqati', yakni hadis yang rangkaian sanadnya terputus dimanapun terputusnya. Itu disebut dengan hadis munqati'. Selanjutnya terdapat hadis mudallas, yakni ulama membagi dua macam hadis mudallas. Pertama yaitu tadlis isnad, yang kedua tadlis syuyukh. Tadlis isnad, yakni perawi hadis meriwayatkan hadis dari gurunya tanpa menjelaskan bahwa dia mendengar hadis darinya. Adapun tadlis syuyukh, yakni seorang perawi meriwayatkan hadis yang didengar dari gurunya, tetapi dia menyebut gurunya tersebut dengan julukan yang tidak populer. Tujuannya supaya tidak dikenal orang lain. Berikut dua pengertian dari hadis mudallas. Dan yang terakhir yakni hadis mursal khafi, yaitu hadis yang perawinya meriwayatkan hadis dari orang yang semasa dengannya, tetapi sebenarnya dia tidak mendengar hadis itu darinya. Ini hadis mursal khafi sekaligus penutup dari saya. Jika ada kesalahan dari perkataan saya, mohon dimaafkan. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.